Halo majikan, selamat datang lagi di teman cerita ya. Yang sebelumnya nih Babu mau curhat kalau Babu tuh dapat 2 email tulisannya tuh anak luwung. Sampai kita kira itu satu pengirim, tapi mungkin ngirim emailnya 2 kali gitu. Ngotot biar kita baca. Tapi pas udah Babu baca-baca lagi lah, beda gengs, tapi ya tadi punya satu kemiripan yang menceritakan tentang anak luwung. Nah, 2 pengirim cerita itu namanya Risa sama Baskara. Dimana kalau di ceritanya Risa sendiri, anak luwung itu diartikan sebagai anak yang kakak sama adiknya itu sudah meninggal. Jadi dia tinggal sendirian karena kakak sama adiknya telah tiada. Sedangkan kalau ceritanya Baskara hampir sama seperti tadi, tapi lebih merujuknya ke anak sial, anak pembawa sial begitu. Maksudnya karena si anak sial ini menyebabkan saudara-saudaranya lainnya meninggal. Wah, ini ada 2 email yang benar-benar spesial majikan. Tadinya mau kita masukin ke TC VIP gitu, tapi jangan ya, biar semuanya pada bisa dengerin nih. Nah, untuk hari ini kita ceritain dulu pengalaman yang menimpa dari keluarganya Risa. Keluarga yang dimaksud ini dari ibunya ya. Yang mana anggota keluarga dari ibunya sendiri itu cukup banyak guys. Yang pertama tentunya terdiri dari orang tua sang ibu atau jatuhnya kakek neneknya Risa. Kakeknya itu bernama kakek Suroso, sama neneknya itu bernama Sunipa atau dipanggilnya Bosun. Nah, kakek nenek ini tuh punya 9 anak gengs, dimana ibunya Risa yang bernama Bu Priharti adalah anak kedua. Dan anak yang ke-9 itu lahirnya prematur, dimana waktu usia kandungan nenek itu 7 tahun, brojol yang menyebabkan nggak selamat pada akhirnya. Ini nggak apa-apa kita lamain sedikit ya gambar nama-namanya biar kalian ada gambaran dari ke-9 anak kakek dan nenek. Nah, ceritanya ini tuh terjadi di tahun 1990 waktu anak nomor 7 yang bernama Paman Suwarto tahu-tahu dititipkan di rumahnya Risa karena katanya pamannya itu sakit-sakitan nggak sembuh-sembuh. Rumahnya Risa sendiri waktu itu di Semarang, gengs. Sedangkan kalau rumah kakek neneknya itu ada di Wonogiri. Nah, Risa sendiri itu punya kakak perempuan bernama Esther. Dan waktu kejadian di tahun 1990 itu, si Risa baru kecil. Masih kecil, umurnya 3 tahun. Yang pokoknya sebelum si pamannya dititipkan ke rumahnya itu sebenarnya kehidupannya si Risa mah baik-baik aja. Tapi pas si Paman Suwarto itu numpang di rumah, Risa ini jadi sering rewel. Dan kakaknya Esther itu juga tahu-tahu jadi sakit-sakitan. Pokoknya Risa sering nangis-nangis dan bilang kalau katanya dia ngeliat barongan berwarna merah dengan gigi taring dan panjang kayak monster. Tapi ya sebenarnya si Risa ini tidak terlalu ingat dengan kejadian itu. Ya namanya anak 3 tahun gitu kan. Semua ini jatuhnya cerita dari sang ibu. Makanya Risa sendiri nggak tahu nih waktu dia ngomong begitu, nangis-nangis segala macam pas umur 3 tahun, apa iya bener dia melihat sendiri sosok tersebut atau cuman ngigo aja. Namanya juga anak kecil kan kadang suka punya hayalan sendiri. Soalnya keadaan Risa sendiri waktu itu memang lagi demam juga sama seperti kakaknya Esther. Jadi ya dikira mungkin ngigo aja kali ya. Namun masalahnya di lain sisi nih, ada kenalan keluarga namanya Mbah Din, yang mana Mbah Din ini tuh memang orang pintar. Dan Mbah Din sendiri itu yang mengobati Paman Suwarto yang lagi numpang, kan lagi sakit gak sembuh-sembuh. Nah, Mbah Din sempat bilang kalau sakitnya si Paman Suwarto ini sepertinya berhubungan dengan sesuatu yang goib. Karena Mbah Din ini melihat ada sosok yang mirip barongan mengikuti si Paman Suwarto. Nah, makanya ibunya Risa nih, waktu si Risanya nangis-nangis katanya ngeliat barongan gitu kan, kaget kan ibunya Risa, kan gak tahu apa-apa, masih kecil kok sama gitu ngomongin tentang barongan. Ini kebetulan apa bagaimana? Makanya akhirnya Mbah Din ini juga diminta tolong untuk mengobati si Risa sama Esther. Ya sekalian aja karena kan 2 orang ini lagi sakit juga. Jatuhnya Risa sama Esther sakitnya bebarengan soalnya. Yang ternyata menurut si Mbah Din, sosok entitas yang mirip barongan itu tuh memang lagi ngincer salah satu dari mereka, maksudnya Esther sama si Risa. Dimana sebenarnya sosok tersebut tuh ngincernya si Paman Suwarto kan, ngikutinnya kan Paman Suwarto nih dari awal. Tapi ternyata si paman ini tuh sudah dipagari pelindung oleh kakek sebelum dititipkan ke rumahnya Risa. Jadi ya si barongan itu cuma bisa ngikutin aja, dan jatuhnya kan ngikutin sampai rumah Risa kan karena si paman kesana. Dan karena si barongan ini nggak bisa ngambil paman perkara dipagari, jadi balik haluan tuh ngincar Risa sama Esther. Yang mendengar hal itu, bapaknya Risa marah. Maksudnya lo kok jadi anak-anak saya yang ketula gitu perkara si paman dititipin ke rumahnya. Nah, bapak sendiri juga memang tahu kalau mertuanya tuh atau orang tuanya si ibu, kakek sama nenek nih, gila-gila hal klinik. Dan yang menitipkan atau menyuruh si Paman Suwarto tinggal di rumahnya mereka itu kan kakek dan nenek, yang pastinya kakek dan nenek tahu dong mengenai hal si barongan ini sampai udah magarin Paman Suwarto juga. Tapi kok jadi malah anak-anaknya si Risa sama si Esther yang diincar sekarang. Kayak gimana sih si bapak marah kan? Ini kan cucu kalian juga. Makanya pas mendengar hal tersebut dari Mbah Din, bapak yang marah itu langsung pergi dah tuh ke Wonogiri menemui si kakek dan nenek buat menanyakan
ini sebenarnya ada apa sih? Ya pokoknya kalau udah menyangkut anaknya sendiri, pastinya bapak langsung kelimpungan tuh. Dan besoknya bapak ternyata pulang lagi tuh beserta si kakek sama ada kakaknya kakek yang bernama Mbak Sukaryo. Ini panjang banget silsilah keluarganya ya. Jadi kakek sama Mbak Sukaryo itu datang tuh ke Semarang. Ngumpul tuh mereka tuh akhirnya sama Mbak Adi sama Paman Suwarto juga di rumahnya si Risa. Buat majikannya berpikir, ribet banget tadi si bapak pakai pergi-pergi ke Wonogiri gitu kan. Ya soalnya tahun segitu belum ada handphone, gengs. Ya jadi mau nggak mau manual aja gitu, si bapak ke Wonogiri dulu buat jemput kakek untuk ke Semarang biar merapatkan semua ini gitu, paham ya? Ya udah akhirnya temu keluarga nih ya, ngomong satu sama lain, dan karena desakan banyak orang, akhirnya kakek mengakui sesuatu yang membuat semua orang jadi marah. Bahkan ibunya Risa pas denger sampai pingsan. Nah sekarang kita ceritain kisah dari si kakeknya Risa ya. Jadi flashback yang kejadiannya tuh di tahun 1940-an setelah kemerdekaan Indonesia. Yang mana si kakek nih sama kakaknya tadi tuh yang bernama Mbak Sukaryo itu pernah bekerja di peternakan sapi yang ada di Wonogiri sana yang memang merupakan tempat asal mereka. Cuma waktu itu ceritanya mereka berarti ini masih remaja jatuhnya ya. Nah waktu itu ada hari di mana mereka seharian tuh membersihkan kandang dan di situ mereka bikin kayak api unggun dari sisa jerami karena memang cuaca atau udara lagi dingin plus banyak nyamuk. Jadi itu api sekalian buat ngusir nyamuk lah. Soalnya nyamuk-nyamuk di sana katanya cukup gede-gede dan ganas. Ya udah setelah seharian bekerja, mereka kelelahan tuh dan tidur di atas lincak atau kursi panjang dari bambu zaman dulu. Sampai tahu-tahu kakek ini terbangun karena kok dia merasa panas banget yang ternyata dia udah kebakar api, guys. Dan dilihat sekitarnya juga sudah menjalar itu apinya kemana-mana. Ya karena hal itu kakek ini menderita luka bakar hampir 70%. Pokoknya paling parah ada di bagian wajah, dada, sama tangan kirinya. Jadi api unggun yang dibuat tadi itu ternyata nyamber. Dan perkara mereka pada tidur, nggak ada yang nyadar, tahu-tahu udah kebakaran hebat. Ya semenjak insiden itu nih, kakek jadi bahan olok-olokan karena menderita cacat luka terbakar. Kakek ini selalu dikatain ketek katanya sebutannya. Artinya tuh kerak berjalan kalau dalam bahasa Jawa. Soalnya mukanya kan, ya mohon maaf nih ya, cacat karena terbakar. Namun kan hidup tetap harus berjalan. Tahun demi tahun berlalu, sampai waktu nih di tahun kakek berusia 20 tahun. Sedangkan kakaknya, si Mbak Sukaryo, itu akhirnya menikah duluan. Ya karena selain lebih tua, kakaknya itu kan tidak menderita luka bakar ya, masih aman-aman aja fisiknya. Kakek sendiri sebenarnya waktu itu pengen juga menikah. Tahun segitu kan orang-orang nikah pada muda ya, umur belasan. Jadi waktu kakek umur 20 tahun belum menikah nih udah kepikiran, gengs. Namun ya gimana, jangankan menikah, para cewek-cewek aja selalu menghindar ngelengos gitu, kagak mau ngeliat waktu berpapasan dengan kakek karena ngeri gitu mungkin ngeliat wajahnya kakek, segitunya loh. Jadi kalau ketemu sama laki-laki kakek ini diolok-olok, dikatain ketek tadi tuh, kalau sama cewek-cewek pada menghindar, kagak mau lihat. Tentunya mental kakek kena dong. Dan dari situ tahu-tahu kakeknya menghilang pergi, nggak tahu kemana. Sampai Mbak Sukaryo tuh kakaknya sendiri juga nggak tahu kakek ini kemana, nggak ngabarin habisnya. Berbulan-bulan gengs hilang tanpa kabar. Sampai ya biasa karena nggak tahu kemana, ada rumor tuh yang beredar yang bilang kakek hanyut di sungai lah, ada yang bilang dimakan hewan buas lah, soalnya waktu itu di Wonogiri masih banyak harimau sama macan katanya. Namun tiba-tiba nih suatu hari pas warga desa lagi melakukan ritual tirakat namanya di malam satu suro. Jadi tirakat sendiri itu semacam ritual untuk membersihkan hati atau memohon hajat dengan cara menahan hawa nafsu dan melakukan amalan-amalan tertentu ya. Ya untuk Jawa kuno sendiri, hal-hal semacam ini tuh memang lumrah dilakukan, apalagi pada zaman dulu ya disebutnya tirakatan. Nah pokoknya pada saat itu tuh tahu-tahu kakek nongol dateng dan langsung kayak ikut nimbrung sama warga lain aja seolah nggak ada apa-apaan. Ya warga di sana tentunya pada kaget dong lihat kakek. Ini si kakek udah lama ngilang, dikira udah innalillahi begitu kok tahu-tahu muncul dan kayak langsung ikut duduk aja gitu berdoa. Dan di situ nggak ada yang berani nanya, jadi pada diam aja. Ya pokoknya dari situ nggak ada yang berani ngebahas apapun. Yang seolah-olah kayak memang pada takut aja nih sama si kakek. Sampai besok-besoknya nih si kakek ceritanya kerja sama tetangganya jadi buruh panen kelapa. Nah waktu lagi metikin kelapa, ada gadis cantik tuh yang memang berprofesi sebagai penari lewat bersama dua orang temannya. Gadis itu dengan malu-malu mendekati kakek dan minta kelapa. Dia bilang katanya aus habis jalan jauh begitu. Ih so cantik ya minta-minta kelapa. Beli kali neng. Ya karena cantik kali ya dikasih lah sama si kakek, iya. Tapi baru kali itu loh ada cewek yang berani ngomong deketin kakek gitu. Cantik lagi ceweknya. Yang dulu-dulu kan habisnya pada ngelengos kalau ngeliat kakek gara-gara mukanya kena luka bakar. Akhirnya setelah pertemuan pertama itu beberapa kali cewek tersebut tuh sering lewat-lewat lagi gitu di tempat
tempat si kakek lagi mati kelapa. Dan tiap kali lewat, cewek tersebut ya minta kelapa terus buat diminum gitu loh. Dan kakek ya selalu ngasih. Dari situ mereka dekat. Sampai akhirnya beberapa kali udah ketemu nih, kakek memberanikan diri katanya untuk melamar perempuan tersebut. Akhirnya dinikahi. Yang nggak lain dan nggak bukan si perempuan cantik ini, ya neneknya Risa. Macam kayak cerita FTV begitu ya, cintaku setinggi pohon kelapa. Nah tapi pada saat itu satu kampung heboh. Gimana enggak, kakek yang dikenal sebagai pemuda berwajah, mukanya kan cacat, mohon maaf kita ngomongnya ya, tapi bisa mendapatkan seorang istri yang cantik, seorang penari. Ya penari zaman dulu kan ibaratnya mungkin kayak artis performer gitu kan, cantik, badannya bagus. Ya udah lanjut lagi nih ya, setelah 2 tahun udah menikah, lahirlah anak pertama, yaitu Paman Suwarso namanya. Habis itu setahun kemudian lahirnya anak kedua, yaitu ibunya Risa tuh, Bu Prihati. Dari situ hamil lagi tuh, hamil mulu lah pokoknya tiap tahun sampai anak ke-9. Tapi yang terakhir anak ke-9 itu kan meninggal karena lahirnya prematur di bulan ke-7 kan. Cuma ya karena jatuhnya udah lahir, tetap udah dikasih nama juga, alhasil total berarti tetap dihitungnya 9 anak ya. Namun anehnya satu persatu anak-anaknya ini meninggal guys. Dimulai dari anak pertama tuh anak sulung Paman Suwarso. Waktu usia Paman Suwarso ini 11 tahun, dia jatuh dan keinjak-injak sapi ternak peliharanya si kakek. Lalu 3 tahun kemudian anak yang nomor 3 atau adiknya ibunya Risa yang bernama Tante Suwarti. Waktu itu Tante Suwarti berusianya 7 tahun meninggal juga. Meninggalnya tuh karena jatuh dari pohon belimbing terus kepalanya kata terbentur batu. Yang padahal pohonnya itu cuma 2 meter gengs tingginya. Namun ya mungkin masih kecil ya, anak umur 7 tahun habis jatuh juga kepentok batu pula tuh palanya. Long story short lagi nih, waktu berlalu sampai ibunya Risa dewasa kan dan menikah dengan bapak. Dari situ mereka tinggal ke Semarang. Yang sekitar pertengahan tahun 1980-an, ibu nih melahirkan anak pertama tuh kakaknya si Risa yang namanya Esther. Tapi waktu Kak Esther berusia 4 tahun, ibu nih mendapatkan kabar kalau anak kelima kakek atau ya adiknya ibu juga ya, yang bernama Paman Suwardi itu tiba-tiba meninggal karena kecelakaan. Kecelakaan karena ditabrak sama truk pengangkut getah karet di Solo. Padahal itu hari pertamanya bekerja di situ. Dan waktu itu usianya Paman Suwardi masih 18 tahun. Sampai akhirnya 10 tahun kemudian kita ke cerita awal tadi. Dimana Paman Suwarto tuh anak ke-7 sakit-sakitan sampai tubuhnya kurus banget. Padahal waktu dibawa ke dokter untuk dicek, tidak ada diagnosis apa-apa. Dinyatakan katanya semuanya baik-baik aja. Cuma kok ini badannya bisa sampai kurus begitu? Ditambah setiap malam si Paman ini susah tidur karena demam sampai wajahnya merah. Pokoknya Paman Suwarto tuh sering bilang kalau rasanya tuh panas banget kayak direbus. Dan keadaan tersebut tuh berlangsung cukup lama, gengs. Jadi ya bisa dibilang Paman Suwarto ini tersiksa. Sampai akhirnya si Paman Suwarto dititipkan di rumahnya Risa kan. Nah semua hal itu terjadi karena akhirnya nih kakek mengaku yang tadi pas adegan rapat, waktu dia menghilang selama berbulan-bulan puluhan tahun silam, ternyata kakek itu sedang mempelajari ilmu hitam di sebuah gua di dalam hutan keramat dengan seseorang yang dia sebut guru. Di sana kakek diajari banyak ilmu, mulai dari santet, pelet, ilmu kebal, sampai ilmu welas kasih. Tapi kata kakek itu yang paling sulit adalah ilmu pelet, dimana memang kakek ini yang mukanya telah cacat tuh karena luka bakar, memiliki dendam agar dia ini bisa menikahi gadis cantik biar semua orang pada iri gitu loh, yang menghina-menghina dia tuh pada iri. Namun sayangnya ada syarat yang harus disanggupi oleh si kakek, yaitu katanya nih semua anaknya nanti akan menjadi kluwung. Ya tadi, kluwung itu adalah anak yang kakak dan adiknya telah meninggal dunia. Biasanya anak yang meninggal itu yang terlahir dengan urutan ganjil. Makanya urutan yang tadi meninggal adalah anak pertama, anak ketiga, anak kelima, sama yang terakhirnya anak ketujuh. Tapi masih lagi sakit-sakitan. Nah waktu itu entah apa yang ada dalam pikirannya kakek ya, yang mungkin karena dibutakan dendam tadi, akhirnya dengan sadar kakek mengiyakan syarat tersebut. Pokoknya katanya kakek ini sempat menjalani ritual di sebuah sungai yang cukup dalam, di mana dia di sana ditenggelamkan tuh sama sang guru. Dan di momen itu, kakek mengaku melihat ada sosok wanita cantik yang berenang menghampirinya di bawah air dan memegang kepalanya. Namun seketika itu juga, perempuan tersebut tuh berubah menjadi sosok seperti barongan. Dan setelahnya tahu-tahu nih kakek sudah tersadar terbangun di tepian sungai, yang mana sang guru mengatakan kalau katanya ritualnya sudah selesai. Ya bener aja, habis itu kan kakek balik ke desa tuh, sampai akhirnya bertemu dengan nenek yang kali itu adalah seorang penari cantik, dilamar mau dinikahin sampai punya anak. Dan dari situ semua malapetaka bener kejadian. Dimana anak-anak yang lahir tuh pada urutan ganjil mati satu persatu, hingga tersisa tadi tuh anak yang ketujuh, Paman Suwarto. Karena kalau yang ke-9 kan jatuhnya udah meninggal duluan ya waktu baru lahir. Dan alasan kakek menitipkan Paman Suwarto ke rumah ibunya Risa tuh ya biar jauh dari tanah kelahirannya aja. Karena kakek berpikir mungkin bisa terhindar dari sosok barongan tersebut. Ya mana sejak anak kelima meninggal, Paman Suwarto ini tuh akhirnya
sudah dipagari sehingga makhluk barongan itu nggak bisa mengambil nyawanya. Tapi akibatnya Paman Soeharto ini jadi sakit-sakitan karena energinya tuh terus dikikis, jadinya lemah. Dan ternyata akibatnya makhluk tersebut malah mengincar keturunan kakek yang lain, yaitu Esther yang jatuhnya kan ganjil anak pertama. Dan Risa yang masih bayi, mungkin karena energi negatifnya kuat ya, jadi ikut sakit-sakitan. Makanya dari situ kakek sama kakaknya tuh Mbak Sukaryo datang tuh dari Wonogiri, habis dijemput bapak untuk ke Semarang. Karena kakek sendiri ini nggak menyangka kalau akibatnya ternyata bisa beralih ke cucunya, perkara si Paman Soeharto dipagerin. Nah cuma si Mbah Din ya akhirnya bilang, kalau Paman Soeharto nggak bisa terus-terusan bertahan juga dengan kondisinya yang seperti ini loh. Karena jatuhnya meskipun sudah dipagar ya, tapi sedikit demi sedikit tuh energinya terus digerogoti. Istilahnya kayak dilindungi tapi terus-terusan diserang, lama-lama kayak gompel perlahan-lahan lah. Dan sekarang situasinya makhluk tersebut kayak mau mengambil si Esther dulu. Dan setelah Esther ya mungkin makhluk tersebut akan balik lagi ke Paman Soeharto. Intinya di sini nggak akan berakhir. Satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya adalah kakek harus memutuskan hal ini dengan cara menghilang dari dunia. Ya maksudnya yang mati si kakek. Karena hal tersebut, kakek yang mungkin merasa bersalah kali ya. Dan udah tua juga, udah nggak ada keinginan apa-apa gitu kan selain melihat keturunannya bisa hidup tenang. Akhirnya kakeknya memutuskan untuk mau pergi ke sungai tempat dia bertemu dengan sosok tersebut tuh buat menenggelamkan dirinya. Jadi maksudnya mau mengakhiri hidupnya di sungai tersebut. Ya semacam kayak tempat awal dan tempat mengakhirinya mau di situ juga. Ya waktu itu tentunya ada perdebatan di antara keluarga ya, apalagi nenek yang gimana pun juga ya susah lah merelakan keputusan kakek. Cuma karena akhirnya kakek juga kekeh ya, ya udah dia pergi tuh sama kakeknya tadi Mbak Sukaryo untuk mengakhiri semuanya. Ya udah pokoknya kakek tetap pergi kan nih. Tapi ternyata setelah ditinggal tuh kakek udah pergi nih, Paman Soeharto kejang-kejang dan gak lama meninggal juga pada saat itu. Sementara ternyata pada saat kejadian Paman Soeharto ini kejang-kejang, kakek ini posisinya udah di sungai, gengs. Tapi di sana dia mendapatkan bisikan yang gak asing didengar. Soalnya katanya sebelumnya dia udah beberapa kali mendengar suara itu tiap kali ada anak-anaknya meninggal. Anakmu wes tak cukup, janjimu wes tuntas. Di situ kakek Sukaryo yang lagi nemenin kakek ya posisinya bilang kakek ini sempat nangis. Dan kakek juga ngomong ke kakaknya tersebut mengenai suara bisikan itu yang menandakan kayaknya ini Paman Soeharto anaknya nih sudah diambil. Dan setelahnya kakek seperti orang gila, dia teriak-teriak dan akhirnya tetap menyemburkan dirinya ke dalam sungai karena rasa bersalahnya. Nah, cerita yang kedua ini tuh dari Baskara ya majikan, yang sama-sama tentang anak luwung. Namun kalau Baskara ini tuh ceritanya dari keluarga ayahnya, dimana keluarga ayahnya itu tuh 5 bersaudara. Pokoknya silsilahnya seperti ini ya. Nah, ceritanya dulu nih, kakeknya Baskara atau berarti ayahnya ya, ayahnya Baskara kan namanya Pamanto tuh. Kakek itu adalah kepala desa di daerah Indramayu yang cukup dihormati pada zamannya, hidupnya makmur. Apalagi setelah itu menikah dengan nenek dan punya anak pertama tuh, Bude Indah, dan lahir juga berikutnya anak kedua Bude Irma. Mereka berdua nih cantik-cantik, gengs. Pokoknya kehidupannya tuh dinilai sama orang-orang terlalu bagus atau istilah sekarang tuh terlalu perfect, yang membuat orang banyak yang iri. Gimana enggak? Pekerjaan kakek bagus, keuangannya mapan, istrinya cantik, si nenek ya waktu itu adalah primadona di desa, dan melahirkan anak-anak yang juga cantik-cantik. Apa kurangnya coba? Gak jarang banyak pelakor-pelakor yang ternyata dari dulu udah banyak pelakor ya. Itu mau mengganggu rumah tangga si kakek, tapi kakek tetap setia. Hingga sampai nenek hamil lagi tuh anak ketiga, yaitu ya ayahnya Baskara. Namun pas hamil anak ketiga ini, nenek kayak berubah. Auranya kayak gelap begitu. Berat badannya juga bertambah drastis, dimana nenek yang tadinya masih langsing ya meskipun udah punya 2 anak tuh, jadi besar badannya tuh pas hamil anak ketiga ini. Pokoknya jadi beda banget lah, paham ya? Dan orang-orang udah menyangka ini anaknya sepertinya cowok deh. Karena katanya kalau ibu hamil tuh auranya bisa kelihatan. Misalkan lagi hamil nih anaknya cewek nih, kelihatannya tuh ibu hamil akan cantik berseri-seri. Tapi kalau lagi hamil anak cowok nih, terkadang auranya tuh kayak beda aja, tidak berseri-seri. Dan memang pada saat itu nenek ini jadi sering malas malas dandan, malas ngapa-ngapain. Pokoknya cukup aut-autan lah. Cuma di sisi lain sebenarnya kalau secara logika nih dipikir-pikir lagi ya, hal itu mungkin juga bukan karena lagi hamil anak cowok. Posisi nenek kan gimana pun juga udah punya 2 anak nih. Terus hamil lagi tuh, lagi hamil ngurusin 2 anak, kebayang nggak riwanya kayak apa? Jadi maksudnya wajar aja kalau nenek ini misalkan nggak kepikiran buat dandan ataupun jaga badan segala macam ya. Ya anyway, intinya waktu hamil anak ketiga nih, secara fisik memang nenek langsung berubah banget kelihatannya. Ya mungkin karena itu akhirnya si kakek selingkuh, gengs. Jadi di awal sebenarnya waktu nenek masih cantik, kakek kan memang sudah banyak yang menggoda deketin, cuma masih tetap setia. Nah pas hamil anak ketiga dan fisik nenek berubah, si kakek kayak goyah tuh, selingkuh dia. Ya tapi nggak tahu juga ya apa benar karena fisik nenek berubah atau emang dasar laki-laki aja yuk.
Tapi di sini disclaimer dari tadi kita nyebutnya kakek sama nenek, maksudnya tetap waktu mereka masih muda ini ceritanya ya, karena kan ini kakek neneknya Baskara, jadi kita ngomongnya tetap kakek nenek begitu. Oke, Ungger. Oke, Ungger. Ya tentunya mengetahui hal itu, nenek marah ya, kakek ini selingkuh, mentalnya kena stres lah. Padahal ibu hamil kan kagak boleh stres. Cuma yang namanya orang dulu, ini kan kejadiannya udah zamannya kakek neneknya Baskara tuh. Yang namanya perceraian dianggap tabu dan tak layak untuk diperbincangkan. Dimana kalau ada seseorang yang cerai nih, dan wanitanya menjadi janda, itu adalah sesuatu yang aib, yang hina cenah begitu. Ya makanya kan image seorang janda tuh kadang suka dinilai negatif karena dari dulunya stigmanya seperti itu. Padahal kan di sini yang salah tetap lakinya yang selingkuh ya, cuma pihak istri yang jadi kena stigma masyarakat. Ya karena itu, meskipun mengetahui kakek ini telah selingkuh gitu ya, nenek tidak minta cerai alias diam baik menerima kepahitan, makanya stres. Hingga akhirnya ayahnya Baskara nih lahir tuh anak ketiga kan, dan sempat drama juga lahirannya karena sungsang. Jadi posisi bayinya nih kepalanya berada di atas, dimana posisi itu dinilai tidak ideal untuk persalinan, karena kalau normal kan kepalanya harusnya di bawah ya, biar pas keluar tuh kepalanya duluan. Cuma pada akhirnya sih ya berhasil lahir dengan bantuan bidan dan sehat. Dikasih namanya Manto, Pak Manto tuh ayahnya Baskara nih. Namun kondisinya fisik nenek sendiri nggak balik gengs, apalagi kan masih harus ngasih ASI. Intinya badannya bener-bener jadi gemuk gitu loh ya. Si kakek ini makin gila karena dia menikahi selingkuhan yang tadi tuh untuk dijadikan istri muda. Apa kabarmu? Ya perempuan yang diselingkuhnya itu memang jatuhnya lebih muda dari si nenek ya, yang pasti badannya juga masih singset kayak nenek dulu gitu. Namanya Asri, abis ini kita panggilnya Tante Asri. Nah Pak Manto nih ayahnya Baskara nih seperti disalahkan sama si nenek sebagai ibunya sendiri maksudnya, karena badannya nenek jadi berubah, membuatnya tidak cantik lagi seperti dulu. Dan Pak Manto sendiri juga disalahkan sama kedua kakaknya tuh, Kak Indah sama Kak Irma, karena ya dianggap kakek nih ayah mereka jadi jarang pulang kegait sama si Tante Asri. Dari sinilah julukan anak keluung disematkan untuk Pak Manto. Dimana anak keluung di sini tuh maksudnya adalah anak pembawa sial. Karena di Jawa sendiri anak keluung dianggap ya memang membawa sial. Ya menurut kepercayaan orang sana tuh, anak yang lahir pada waktu atau keadaan tertentu seperti anak kembar identik, atau anak yang lahir pada malam Jumat Kliwon, atau anak yang lahir dengan keadaan atau posisinya sungsang, itu nggak bagus pembawa sial. Ya udah, akhirnya waktu tetap berjalan kan, meskipun si kakek ini jatuhnya udah punya istri baru, tapi nenek sebagai istri pertamanya tetap masih ditengokin. Lah buktinya apa? Hamil lagi tuh anak keempat sama anak kelima. Namanya laki kan emang begitu ya, kagak ada puas-puasnya. Lah si Sarhong aja tuh kemarin kan membuktikan kalau laki ngeliat kambing dibedakin kayaknya juga bakal disikat. Ya udah, long story short lagi tuh sampai Pak Manto ini usia 16 tahun dan adiknya tuh yang nomor 4 yang bernama Ridwan berusia 12 tahun. Namanya anak laki-laki itu kan kadang ada badung-badungnya ya. Nah, Pak Manto ini tuh diem-diem pakai motor ayahnya, motor si kakek tuh, dan mengajak adiknya Ridwan untuk keliling desa. Jadi kebetulan pada saat itu si kakek ini lagi di rumahnya si Tante Asri tuh, dan tidak membawa motornya, ditinggal di rumahnya nenek. Makanya dibawalah sama si Pak Manto, yang ternyata alasan kakek tidak membawa motor tersebut karena memang lagi rusak, remnya blong. Alhasil di jalan, Manto dan Ridwan ini kecelakaan yang menyebabkan Ridwan meninggal. Karena dia dibonceng di belakang sampai mental, nggak selamat pokoknya. Ya lagi-lagi dari situ Manto disalahkan. Julukan anak luwung nih semakin menjadi-jadi. Sampai Manto dituduh sengaja Ridwan nih karena iri dengan Ridwan. Flashback lagi ya, sebenarnya kan anak laki-laki nenek ini adalah Manto dan Ridwan berarti. Karena kan anak terakhir itu perempuan ya, Ine. Nah dari dulu nih, karena memang dari lahir nih istilahnya Manto dianggap sebagai anak luwung, tentunya perhatian nenek ini berbeda ke anak-anak lainnya, terutama yang para perempuan. Apalagi setelah Ridwan lahir, yang membuat Manto ini bukanlah anak laki-laki satu-satunya, jadi tidak spesial gitu loh. Udahlah anak luwung, ada Ridwan nih lahirnya sebagai anak laki-laki lain. Jadilah Manto makin gak dianggap. Ditambah lagi kebetulan memang si kakek dan Tante Asri juga punya 2 anak dari pernikahan mereka nih, dan dua-duanya laki-laki. Ya pokoknya berarti dari kecil sampai gede Manto ini benar-benar dibeda-bedakan dan dianggapnya anak sial. Long story short nih, semua tambah dewasa dan Pak Manto akhirnya menikah dengan ibu. Ya ibunya Baskara nih maksudnya ya. Dan habis itu melahirkan 2 anak laki-laki juga. Yang pertama namanya Arya, terus si Baskara nih anak kedua, dan waktu itu ibu lagi mengandung anak ketiga. Nah sekarang kita masuk ke POV-nya Baskara sewaktu dia berumur 8 tahun
tahun dan ibunya nih berarti lagi hamil adiknya ya, anak ketiga ya. Waktu itu tahu-tahu dapat kabar nih kakek katanya meninggal di hari Selasa Kliwon. Ya lagi-lagi menurut kepercayaan orang Jawa, kalau katanya orang meninggal di hari Selasa Kliwon itu katanya suka mengajak anggota keluarganya yang lain. Sampai-sampai dari pihak nenek nih maupun dari pihak keluarga Tante Asri, semua anak-anaknya tuh disuruh melakukan yang namanya ritual pecah piring namanya. Dimana itu adalah kepercayaan untuk mencegah roh almarhum yang dalam kasus ini adalah kakek ya, agar tidak menjemput keluarga yang lainnya. Proses pemecahan piring itu dipercaya dapat mengusir roh jahat dan menghindari petaka yang mungkin timbul dari kematian di hari yang dianggap sakral seperti Selasa Kliwon ini, gengs. Intinya pokoknya masing-masing orang nih disuruh mecahin piring sewaktu mereka mau pergi ke kuburannya kakek. Cuma bapak atau Pak Manto nih nggak mau melakukannya. Karena sebenarnya bapak itu seperti apa ya? Udah muak atau punya trauma dengan hal-hal kepercayaan model seperti itu. Ya karena kan dari dulu dia dianggapnya sebagai anak luwung yang maksudnya ya semacam itu juga kepercayaan Jawa. Perkara lahirnya sungsang lah, membuat nenek jadi gemuk lah, membunuh adiknya Rituan lah. Hingga sampai dewasa dia terus-terusan dicap sebagai anak luwung. Jadinya bapak tidak mau mempercayai hal-hal seperti itu. Nah hal ini tentunya menimbulkan konflik keluarga. Makin jadi dia dikata-katain anak luwung segala macam. Apalagi kalau mau dikait-kaitkan lagi dengan hal-hal kepercayaan seperti itu ya, di sini kan ibu posisinya tuh lagi hamil. Nah bapak sebagai suami itu katanya memang pamali juga, nggak boleh apa yang namanya ngomong kasar, nggak boleh bunuh hewan apapun, dan nggak boleh juga mecahin barang. Ya pamalinya katanya seperti itu tuh, kalau wanita hamil nih suami juga harus berhati-hati dalam bertindak. Makanya bapak tambah nggak mau dong melakukan ritual pecah piring. Jadinya ibu tuh yang sampai didesak sama nenek, sama Bude Indah, Bude Irma, Tante Ine, bahkan dari pihak Tante Asri juga buat kayak bilangin tuh suami kamu si Manto jangan sampai perbuatannya bawa sial lagi ke keluarga. Maksudnya perbuatannya nggak mau melakukan pecah piring tadi ya, yang ujung-ujungnya ibu juga lah yang jadi bulan-bulanan keluarganya bapak tuh yang pada marah-marah. Pokoknya banyak kata-kata yang nggak enak lah. Ibu yang lagi hamil nih sampai stres. Cuma ya pada akhirnya tetap nih bapak nggak mau melakukan hal itu, sampai akhirnya ya udah kakek dikubur. Nah waktu lagi tahlilan 7 harian kakek meninggal, lagi pada yasinan nih ngumpul di rumah nenek kan, itu ada banyak tetangga juga yang datang. Pada saat itu si Bude Indah nih kakak pertama tuh nggak ikut karena dia lagi datang bulan. Jadi dia ada di sana cuma di dapur tuh sibuk ngurusin makanan sama minuman untuk para tamu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari Bude Indah dan suara benda-benda pecah. Yang pas dilihat ternyata Bude Indah ini terjatuh di dapur dengan gelas-gelas yang udah pecah dan tumpah. Pada langsung bantuin kan berusaha dibangunin tapi kok nggak bangun-bangun. Langsung dilarikan ke rumah sakit tapi ternyata Bude Indah dinyatakan meninggal pada saat itu juga. Jadi karena katanya pas jatuh nih tulang ekornya kena, gengs. Ya heboh lah itu satu keluarga besar yang mana menganggap semua kejadian ini karena bapak nih Pak Manto nih sebagai anak luwung yang membawa sial karena tidak mau melakukan ritual pecah piring. Dan semenjak itu keluarga besar nih mengaku sering diganggu oleh penampakan dari kakek maupun Bude Indah. Nah kalau Baskara sendiri nih pernahnya melihat penampakan dari Bude Indah akhirnya. Jadi waktu itu Baskara baru pulang sekolah nih. Dia mendengar ada suara orang muntah-muntah di dalam kamar mandi. Yang dia kira itu ibunya karena memang pada saat itu ibunya lagi sering muntah-muntah perkara lagi hamil. Nah pas Baskara lihat ke kamar mandi, ternyata itu adalah Bude Indah yang lagi muntah-muntah. Muntahnya muntah tanah, gengs, dan ada belatung-belatungnya juga dengan wajah yang serem banget. Dan di situ Bude Indah kayak mau memegang si Baskara. Ya Baskara langsung nangis ketakutan yang ternyata ibunya waktu itu lagi ke warung di luar. Nah sementara kalau dari keluarganya si bapak nih, Bude Irma sama Bude Ine itu malah mengaku melihat sosok pocong kakek. Sampai Bude Irma nih sempat keiris jarinya karena waktu itu lagi masak tuh motong-motong bawang. Tiba-tiba dia melihat ada sosok tuh pocong kakek. Ya kaget dia tangannya sampai kena pisau. Dan setelahnya Tante Ine rumahnya kerobohan pohon nangka tiba-tiba masa. Padahal itu nggak lagi musim hujan ataupun lagi nggak badai loh. Tahu-tahu pohon nangka yang memang dia tanam sendiri tuh sampai udah gede banget, roboh ngibanin rumah sewaktu Tante Ine tuh lagi tidur. Untungnya sih Tante Ine nggak kenapa-napa. Cuma pas atapnya bolong tuh karena kerobohan pohon, katanya Tante Ine ngeliat sosok pocong kakek di atas pohon itu. Bahkan Tante Asri itu juga sempat terkena musibah, gengs. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit karena katanya kesetrum blender. Pokoknya aneh-aneh banget deh, satu demi satu orang-orang ini mengalami musibah yang hampir menghilangkan nyawa. Dan tentunya yang disalahkan ya bapak nih Pak Manto. Lagi-lagi diungkit masalah ritual pecah piring yang nggak mau dia lakukan. Karena bapak nggak mau melakukan hal itu, jadinya ada bala atau musibah yang menimpa keluarga. Sampai puncaknya nih Tante Ine mengalami musibah lagi untuk kedua kalinya nih ya berarti ya. Dan nggak masuk akal. Masa truk yang mau ngangkut pohon nangka tadi tuh jadinya kan pohonnya roboh. Dan akhirnya tuh
pohon dipotong-potong dulu sampai beberapa bagian tuh batang kayunya agar bisa dibuang. Dan proses pemotongannya tuh sampai seminggu lebih karena manual pakai gergaji gitu kan satu-satu. Nah, habis udah dipotong-potong seperti itu, bongkahan atau potongan kayu-kayu sama ranting-rantingnya itu kan mau diangkut pakai kayak semacam truk engkel lah ya. Udah datang nih, udah diangkutin gitu kan sama truknya segala macem. Pas truknya mau pergi, truknya malah mundur sampai nabrak rumahnya Tante Ina sampai jebol tembok depannya. Jadi kayaknya supirnya tuh salah ngegas di gigi mundur, jadinya blas nabrak tembok rumah. Ya mana di dalam rumah ya ada Tante Ina ya, jadinya keambrukan tembok tuh, ketabrak truk. Langsung kan dilarikan ke rumah sakit karena luka-luka, namun lagi-lagi masih selamat alhamdulillahnya. Cuma Bude Irma nih yang merasa hal tersebut kok sudah membahayakan ya. Dia mungkin juga takut nih maksudnya dengan keselamatannya sendiri. Jangan-jangan dia juga akan mendapatkan musibah untuk kedua kalinya seperti Tante Ina tadi. Akhirnya Bude Irma nih mendatangi orang pintar. Dan tahu nggak gengs, pokoknya nih tiba-tiba Baskara nih waktu itu lagi belajar di rumah sore-sore, didatengin sama keluarganya ayah ini nih, sampai Tante Asri dan anak-anaknya juga pada datang. Pokoknya semua datang tuh, mulai dari nenek, Bude Irma, Tante Asri sama anak-anak dua laki-lakinya tuh pada marah-marah ngejambak ibu coba. Karena ternyata semua kejadian-kejadian ini adalah ulah ibu yang sakit hati dengan keluarganya bapak. Jadi dulu semenjak nikah sama bapak ya, kan bapak ini memang selalu dikucilkan istilahnya sama keluarganya sendiri. Dan ibu juga jadinya kena, karena kan istrinya. Banyak omongan-omongan yang membuat sakit hati dari pihak keluarganya bapak. Sampai puncaknya waktu kakek meninggal tuh, dan bapak nih nggak mau melakukan ritual pecah piring, karena kan maksudnya karena ibu lagi hamil, dimana suami nggak boleh mecahin apa-apa kan Pak Mali. Berarti gimana pun juga bapak nih membela istrinya sebenarnya. Nah, ibu itu jadi bulan-bulanan keluarga, gengs. Dan waktu lagi disuruh bujuk bapak nih, pokoknya banyak kata-kata yang menyakitkan. Sampai Bude Indah tuh, si kakak pertama bilang, awas ya kalau sampai cuma karena kamu hamil dari anak luwung itu, saya dan yang lain kena sialnya. Najis saya sama kalian. Cih! Sampai ngeludah itu si Bude Indah. Yang ngeludahnya ke lantai sih, tapi ibu jadinya bener-bener sakit hati yang terakumulasi tuh dari kejadian-kejadian yang sebelum-sebelumnya dulu-dulu. Akhirnya ibu datang ke dukun untuk pakai ilmu hitam yang memang niatnya nih untuk mencelakai keluarganya bapak itu. Dan korban pertama adalah Bude Indah, karena kan paling sakit hatinya sama Bude Indah kan. Jadi penampakan pocong kakek itu sebenarnya adalah makhluk dari dukun tersebut yang memang menyerupai sosok kakek untuk mengganggu keluarganya bapak semua. Sedangkan kalau sosok Bude Indah yang sempat dilihat sama Baskara di rumah, itu kemungkinannya ya memang sosok Bude Indah yang marah kepada keluarga ibu dan bapak. Ya semuanya akhirnya diketahui karena tadi itu Bude Irma akhirnya ke dukun juga kan, tapi dukunnya lain dengan dukun yang didatangi sama ibu ya. Makanya dari situ kebongkar semuanya. Tadinya Bude Irma nih mau ngebalas, namun akhirnya setelah rapat keluarga yang sangat panas ya, dibilang kalau balas-balasan akhirnya nggak akan ada ujung-ujungnya. Karena di situ bapak nih jatuhnya tetap belain ibu, meskipun bapak sendiri kaget karena sebenarnya bapak nih nggak tahu sama sekali tentang perbuatannya ibu ini yang ke dukun. Namun ya bapak tetap pasang badan karena menganggap memang keluarganya sendiri pun sudah keterlaluan selama ini. Intinya waktu Bude Irma marah-marah dan ngancam mau balas tuh, mau matiin ibu, bapak balas lagi, kalau kamu berani gitu ya udahlah kita semua aja mati. Maksudnya akan saya balas lagi gitu. Memanas banget pokoknya waktu itu keadaannya. Akhirnya makanya disepakati untuk disudahi semuanya, tapi ya udah putus hubungan keluarga aja. Jadinya ya udah bapak memilih bersama ibu dan anak-anaknya sampai hari ini dan tidak pernah berkomunikasi atau bertemu dengan keluarganya lagi. So itu majikan cerita tentang anak luwung dari versinya Risa dan Baskara. Menurut kalian mana yang paling membagongkan? Untuk Risa terima kasih banyak ya ceritanya. Jujur karena kita awalnya baru tahu mengenai keluwung-keluwung ini tuh dari ceritanya Risa. Karena Risa duluan yang email pertama kali yang walaupun berakhir miris ya istilahnya. Kakeknya itu sepertinya memang mau membayar apa yang telah diperbuatnya agar keturunan selanjutnya sudah terbebas dari perjanjian yang kakek buat. Sehingga ya akhirnya Risa sama kakaknya Esther tuh bisa selamat sehat-sehat sampai sekarang. Dan untuk Baskara terima kasih juga untuk kiriman ceritanya. Di sini dilematik ya. Pelajarannya mungkin yang bisa kita ambil tuh adalah hati-hati dalam berbicara. Kalau orang udah sakit hati tuh kayak emang bisa gelap mata soalnya. Jadi ya sebisa mungkin kita nih jangan sampai buat orang sakit hati begitu. Makanya mohon maaf ya Babu, mohon maaf ya majikan tuh. Kita kan suka salah-salah ngomong, suka asal jeplak begitu. Mohon maaf kalau ada yang dirasa menyakitkan gitu ya. Mohon maaf banget. Terima kasih makanya majikan semuanya ya. Boleh minta tolong klik tombol subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah terima kasih banyak. Minta klik tombol like-nya juga. Kalau mau kirim-kirim email bisa di email di sini. Dan kalau mau berlangganan nonton teman cerita yang ekstrim di TC Member, bisa klik join-nya dengan harga 9.900 per bulan. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa lagi di TC selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku. Karena
cerita